Assalamualaikum guru hebat. Selamat bertemu kembali dengan saya, Kak Dwi Ana Astuti Kingkinarti, CKB Kabupaten Banyumas. Dalam pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 2.A9, koneksi antar materi. Sebelum mengoneksikan materi yang sudah saya pelajari, saya akan mengutip kata-kata bijak dari Arthur Overhead. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pada pembelajaran sebelumnya, saya cenderung untuk melakukan pembelajaran multitalenta, dalam arti bahwa pembelajaran saya lebih ditekankan kepada berbagai multi kompetensi anak dengan satu strategi. Jadi saya belum melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya menjadi paham bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan 1. Lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Ketiga, penilaian berkelanjutan. Keempat, merespon kebutuhan belajar murid. 5. Manajemen kelas yang efektif. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kita harus memetakan kebutuhan belajar murid. Pemetaan kebutuhan belajar murid itu berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. Ketiga, profil belajar murid. Menurut Joseph Thomas Simonet dan Ramsuk pada tahun 2013, pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Minat murid. Minat murid itu sangat besar dalam berpengaruh terhadap motivator murid sehingga bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan minat murid dalam merancang pembelajaran. Sepanjang tahun, murid yang berbeda akan menunjukkan minat pada topik yang berbeda. Sehingga, jika kita akan membedakan melalui minat adalah untuk menghubungkan murid pada pembelajaran untuk menjaga minat mereka. Dengan menjaga minat, diharapkan dapat meningkatkan kinerja murid. Profil belajar murid. Profil belajar murid merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan juga jenis kelamin. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran seseorang. Hal tersebut misalkan 1. Lingkungan, 2. Pengaruh budaya, 3. Visual, 4. Auditori, 4. Kinestetik. Kita bisa menggunakan salah satu dari 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, memodifikasi dan memilih cara yang tepat berdasarkan kebutuhan murid. Yang kedua, diferensiasi proses, mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari. Ketiga, diferensiasi produk. Produk yaitu tagihan apa yang diharapkan oleh murid. Dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa proses pembelajaran berdiferensiasi ini menekankan pada kebutuhan individu anak karena mereka unik, memiliki ciri masing-masing. Setiap anak terlahir dari kodrat alam dan zamannya.
Guru hanya menuntun lakunya tetapi tidak merubah kodratnya. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah pembelajaran dengan berbagai cara dalam suatu waktu, tetapi pembelajaran yang berpedoman pada kebutuhan murid berdasarkan pada pemetaan minat, kesiapan, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa seorang pendidik itu dituntun untuk menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang guru tidak boleh memaksakan kehendak kepada murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dapat berjalan dengan penerapan nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif dalam mendukung pembelajaran yang berupa merdeka belajar. Kesimpulan dalam pembahasan kali ini bahwa pembelajaran berdiferensiasi inilah proses pembelajaran yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Sekian pemaparan saya tentang tugas 2.1A9 tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.